Saudara serumpun, tapi selalu panas di lapangan, Indonesia versus Malaysia. Bukan sekadar rivalitas biasa. Siapa yang lebih unggul dari segi harga pemain, peringkat FIFA, hingga prestasi terkini. Tapi sebelum kamu komentar, tonton sampai habis. Karena hasilnya bisa bikin kamu kaget. Wacana mengenai uji coba antara Timnas Indonesia dan Malaysia kembali menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara. Meski secara geografis keduanya merupakan negara tetangga dan memiliki rivalitas historis yang panjang, realitas saat ini menunjukkan bahwa level kedua tim nasional sudah sangat berbeda. Banyak pihak menilai bahwa jika pertandingan ini benar-benar terwujud, maka ini bukan lagi pertemuan dua kekuatan seimbang di kawasan, melainkan sebuah laga yang mempertemukan dua tim dengan level yang sangat timpang. Perdebatan tentang penting atau tidaknya uji coba ini pun mencuat. Sebagian kalangan mendukung pertandingan ini demi mempererat hubungan regional dan menjaga rivalitas klasik. Namun tidak sedikit pula yang menyaksikan manfaatnya bagi Timnas Indonesia. Alasannya sederhana, Garuda dinilai sudah naik kelas, sementara Malaysia dinilai masih berkutat di level yang sama selama beberapa tahun terakhir. Berikut ini adalah perbandingan mendalam yang menunjukkan mengapa Timnas Indonesia kini berada jauh di atas Malaysia dalam berbagai aspek, mulai dari nilai pasar pemain, ranking FIFA, hingga pencapaian di level internasional. Kita mulai dari nilai pasar pemain. Salah satu indikator paling objektif untuk mengukur kualitas skuad adalah melalui nilai pasar pemain, yang secara berkala diperbarui oleh situs statistik ternama Transfermarkt. Per Mei tahun 2025, nilai pasar kolektif skuad Timnas Indonesia mencapai angka fantastis, yakni 36,93 juta euro, atau setara dengan sekitar 689 miliar rupiah. Angka ini melonjak signifikan berkat kehadiran pemain-pemain berdarah Eropa yang kini memperkuat Garuda, seperti Tom Haye, Ivar Jenner, Nathan Chuaon, hingga Justin Hubner. Sebagai perbandingan, skuad Malaysia hanya memiliki nilai pasar sebesar 7,60 juta euro, atau sekitar 130 miliar rupiah. Perbedaan lebih dari 500 miliar rupiah ini menunjukkan adanya kesenjangan kualitas pemain yang sangat signifikan. Meski Malaysia juga diperkuat beberapa pemain naturalisasi, sejauh ini belum ada nama yang benar-benar bisa menyaingi nilai pasar bintang-bintang Timnas Indonesia yang merumput di kompetisi Eropa. Dalam hal ini, kita harus sepakat bahwa Timnas Indonesia jauh lebih unggul. Lanjut ke peringkat FIFA, Indonesia terus naik, Malaysia stagnan. Peringkat FIFA adalah tolok ukur penting lain yang digunakan untuk menilai performa dan konsistensi tim nasional di pentas internasional. Saat ini, Timnas Indonesia bertengger di posisi 123 dunia, dan berpeluang terus naik mengingat mereka masih aktif bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, Malaysia harus puas berada di posisi 132, dengan kemungkinan untuk stagnan cukup besar karena hanya bertanding di level Asia Tenggara atau menghadapi negara-negara dengan ranking rendah. Hal ini tentu berpengaruh terhadap keefisienan poin yang mereka kumpulkan di peringkat FIFA. Dengan terus meningkatnya level lawan yang dihadapi Indonesia, otomatis performa tim asuhan Patrick Kluivert ini lebih banyak dievaluasi secara global. Sedangkan Malaysia masih berkutat di lingkup yang lebih sempit. Lagi-lagi Timnas Indonesia masih unggul dari Malaysia. Berlanjut ke pencapaian internasional, Indonesia melesat, Malaysia tertinggal. Tahun 2024 per 2025 menjadi tonggak penting bagi sepak bola Indonesia.
Tidak hanya berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia juga sudah dipastikan lolos ke Piala Asia 2027 tanpa harus melalui jalur kualifikasi tambahan. Ini adalah pencapaian besar, mengingat turnamen tersebut adalah salah satu ajang paling bergengsi di Asia. Sementara itu, Malaysia justru masih harus berjuang keras di kualifikasi putaran ketiga Piala Asia 2027, bersama dengan negara-negara seperti Vietnam dan Thailand. Ini menandakan bahwa posisi Malaysia belum cukup meyakinkan untuk bersaing di level yang lebih tinggi di Asia. Ditambah lagi, Indonesia adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang masih bertahan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, sedangkan negara-negara tetangga lainnya, termasuk Malaysia, sudah gugur lebih awal. Ini menunjukkan bahwa Garuda telah berhasil menembus batas zona regional dan mulai berbicara di level kontinental. Dengan perbedaan yang begitu mencolok di berbagai aspek, baik dari sisi nilai pasar pemain, peringkat dunia, hingga pencapaian kompetitif, banyak pihak mempertanyakan urgensi dari uji coba ini. Bagi Timnas Indonesia, uji coba melawan Malaysia saat ini mungkin tidak memberikan tantangan yang signifikan. Bahkan bisa dianggap sebagai langkah mundur, karena tidak memberi pengalaman melawan tim-tim dengan kualitas lebih tinggi. Namun, jika dipandang dari sisi hubungan diplomatik dan rivalitas klasik, laga ini tetap memiliki nilai tersendiri. Apalagi jika digunakan sebagai kesempatan untuk menurunkan kombinasi pemain muda atau eksperimen strategi tanpa tekanan tinggi. Meski begitu, secara teknis, Indonesia kini jelas berada di atas angin dibanding Malaysia dalam banyak hal. Apakah pertandingan ini akan terrealisasi atau tidak? Yang pasti Timnas Indonesia kini sudah berada di jalur perkembangan pesat yang patut diapresiasi. Garuda tak lagi hanya bersaing di Asia Tenggara, tetapi mulai menunjukkan taringnya di kancah Asia dan dunia. Jadi, menurut kamu, apakah Indonesia memang sudah selangkah lebih maju dari Malaysia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung Timnas dengan like dan share video ini ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Merah Putih, sampai mati.